Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan saya mau katakan kepada bahwa Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga engkau memilih yang terbaik dalam hidup ini. Siapapun engkau yang mendengarkan firman Allah, baik yang sudah percaya maupun yang, kalau terlebih bagi mereka yang belum percaya, kalau engkau mau mendapatkan kehidupan yang kekal, hanya Yesus jalannya. Yesus tidak memiliki agama, tetapi bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat malam. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman senantiasa menyertai kita dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu di balik pencucian kaki yang Kau lakukan kepada murid-murid ada rencana yang manis dan indah, yang luar biasa, yang tidak dipikirkan mungkin oleh setiap kami. Tapi Tuhan, tolong firman-Mu ini dapat mengubah paradigma kami, mengapa Tuhan memberikan teladan itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya hanya baca ayat 12, tapi Anda boleh baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 ya, karena di situ inti Anda melakukannya. Ayat 12 yang berkata, sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mengertikah engkau? Saya mulanya tidak mengerti ya. Saya mulanya tidak mengerti ya, membasuh kaki ya mungkin supaya bersih gitu aja. Tema kita adalah di balik pencucian kaki para murid-murid. Ya, itu temanya. Yesus telah mencuci kaki para murid agar mereka bukan supaya apa ya? Supaya mereka saling tolong menolong melakukan hal-hal yang baik. Bukan. Jauh daripada itu. Ada hal yang sangat yang Tuhan harapkan, yang dimana mereka bisa melihat kepada nilai kekekalan itu. Yang pertama yang dikatakan oleh Yesus adalah rela mengikuti teladannya atau teladan Kristus itu. Jadi setiap orang harus rela mengikuti teladannya. Teladan untuk memberitakan kasih, teladan untuk menyampaikan kasih karunia, teladan untuk menyampaikan rahmat, teladan untuk berbuat baik, berbuat kasih, teladan untuk menyatakan kehidupan Kristus dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita. Kan banyak orang dalam pikirannya itu seperti yang di TikTok kah, atau di YouTube kah, mereka atau di Instagram, pikirannya, perkataannya, perbuatannya tidak sesuai dengan firman Allah, tidak bisa menjadi teladan. Tapi saya mau katakan kepada kita, sebagai orang percaya, Tuhan mau engkau melihat dengan pencucian kaki yang dilakukan, supaya engkau mengikuti teladannya. Saya sudah bicara tadi pagi soal teladannya. Yang kedua kata firman Allah, supaya para murid-murid rela melanjutkan misinya bagi dunia. Bayangkan Yesus hanya mempercayakan kepada 12 muridnya ini. Walaupun ada murid-murid yang lain,
Tapi kita tahu kan satu gagal, yaitu Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, yang menjual dia dengan 30 keping perak hanya untuk kesenangan pribadinya, hanya untuk kesenangan hidupnya. Tetapi penyesalan yang terjadi, dan penyesalan selalu datang terlambat, dan kemudian kematian dengan jalan bunuh diri. Kenapa? Dia tidak sampai hati melihat gurunya mengalami siksaan yang seperti itu. Tapi semua sudah terlambat. Dan Yesus berkata, memang anak manusia harus mengalami seperti itu. Tapi terkutuklah orang yang menyerahkan dia. Dan itu sebabnya, siapa menyangkal, tapi dia bisa berbalik. Siapa menyesal, si Petrus menyesal, menangis, tapi dia bisa berbalik. Dia menyesal, tapi tidak bisa berbalik. Karena firman Allah katakan terkutuklah dia. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan kita mengambil bagian dalam hal-hal penyangkalan yang seperti ini. Mari, sebagai orang percaya, mari kita lanjutkan misi dunia, misi untuk menyebarkan Injil. Karena kan sudah dikatakan bahwa setiap orang-orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa, diberikan wewenang. Agar apa? Kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bukan menjadikan bangsa ini menjadi pengikut-pengikut agama, pengikut agama Kristen. Tidak! Tapi supaya percaya kepada dia, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal, mereka mendapat pengampunan dosa. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, di balik pencucian kaki Yesus itu, bukan hanya sekedar dia mencuci untuk supaya dilihat orang bahwa mereka adalah orang-orang baik yang memberikan contoh, tidak. Tapi jauh dari situ, supaya kaki-kaki mereka membawa tentang Injil itu kepada seluruh dunia, kepada umat manusia. Kaki-kaki mereka yang diberkati oleh Tuhan itu, kaki-kaki yang membawa kasih Tuhan, kaki-kaki yang membawa damai, kaki-kaki yang membawa pemberitaan kasih karunia tentang pengampunan dosa dan keselamatan. Haleluya. Kiranya kita tetap mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Memang pada mulanya disampaikan kepada murid-muridnya, tapi itu terus berlanjut dari generasi ke generasi sampai kepada saya dan saudara. Dan generasi berikutnya juga demikian, generasi anak cucu kita. Dan terpujilah Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang membawa berita damai sejahtera itu. Berbahagialah orang yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan kabar damai sejahtera itu. Nah, yang ketiga dikatakan rela bergerak untuk melayani Allah. Haleluya. Jadi kita harus rela bergerak untuk melayani Allah dalam hidup ini. Dia kan sudah melayani kita, memberikan kita kebebasan dari dosa, dari segala belenggu dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran, yang dimana kebenaran itu memberikan damai, sukacita, kasih, dan lain sebagainya dalam hidup kita. Dan di situ kita harus siap melayani Allah, baik dalam perkataan, perbuatan, dalam tindakan kita, dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, dalam pikiran kita. Nah, harus siap melayani, rela bergerak untuk melayani Allah. Dengan hikmat yang kau peroleh, dengan kecerdasan yang kau peroleh, dengan apapun, dengan harta yang kau peroleh, dengan harta yang kau miliki, kita bisa melayani Allah. Tapi jangan lupa juga, yang paling penting saya mau katakan kepada kita, jangan lupa melayani Allah di dalam hidupmu. Artinya ada
hubungan yang baik antara kita dan Allah. Sehingga Allah akan memampukan kita berjalan sesuai dengan kehendaknya, berjalan sesuai dengan ketaatan daripada firman Allah itu. Karena kemampuan dan kuasa Allah yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa melayani Dia, melayani umatnya, melayani setiap orang. Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Bukan karena Musa bukan orang yang lemah lembut, dia orang yang lemah lembut. Karena tegar tengkuknya bangsa Israel, bebal kebal tebal, kerjanya bersungut-sungut. Sampai pada akhirnya Musa pun gak tahan. Jangan karena kita orang baik, orang benar, jadi nggak sampai ke tanah perjanjian. Ya mana tahu, kita nggak tahu, mana tahu puncak saat dia melakukan udah dalam klimaks yang pada akhirnya menghilangkan orang itu. Gimana tahu kita? Musa buktinya nggak sampai ke tanah Kanaan, walaupun dia tetap selamat. Bahkan sudah sampai di perbatasan, Tuhan tidak izinkan, justru Tuhan mengambil dia. Kamu hanya boleh lihat dari Gunung Nebo itu. Dan di sana dia sekaligus Tuhan panggil. Dia hanya melihat. Kemudian Tuhan raibkan dia. Saya kadang-kala khawatir dengan orang-orang kalau kita, makanya kadang-kala saya dalam hidup ini terlalu lebih baik diamlah, berdiam diri. Tapi kadang-kala kita juga nggak bisa. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan oleh karena perbuatan-perbuatan kita, orang baik, orang benar, itu menjadi tidak sampai. Apalagi orang percaya keras-keras kepala lagi. Menipu, membohongi, selingkuh, berbuat zina, mengganggu istri orang. Orang percaya katanya. Orang percaya apa seperti itu? Orang percaya yang sungguh-sungguh itu mengalami transformasi dengan Tuhan. Hatinya diubahkan, tindakannya diubahkan, perbuatannya diubahkan. Yang dari dalam terlebih dahulu diubahkan. Supaya apa? Dia bisa berbuat seperti Yesus berbuat. Dan itu sebabnya di balik pembasuhan kaki Yesus itu, atau di balik pencucian kaki di balik pencucian para kaki murid Yesus itu, Yesus punya sesuatu tujuan yang jauh lebih mulia dari hanya sekedar dia melakukan pencucian kaki itu. Dan itu sebabnya mari kita bisa melihat sampai jauh ke sana, supaya hidup kita tetap menjadi orang yang diberkati dan Tuhan dimuliakan melalui perbuatan dan kehidupan kita, dan kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih, biar kami dapat menangkap kalaupun ada sesuatu yang mungkin masih samar dari pengertian hamba-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami bisa, para pendengar kami bisa mengerti lebih jauh. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka, Tuhan memberkati. Dan kalau ada yang sakit, dan saya mau berdoa bagimu karena Tuhan berkata, doakan mereka usir setan-setan dan lenyapkan segala sakit penyakit. Doakan mereka yang saya tidak bisa menumpangkan tangan atas Anda. Tetapi firman Allah berkata bahwa Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dialah yang akan menumpangkan tangan secara langsung bagimu. Asal engkau percaya, kau akan melihat mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, mari engkau tumpangkan tangan atas mereka Bapa di surga. Dan sebanyak orang yang percaya kepadamu dalam nama engkau sembuhkan mereka dari sakit apapun yang mereka derita saat ini. Terima kasih Tuhan buat kesembuhanmu. Terima kasih buat mujizatmu kepada mereka. Dan kalau engkau mengalami penderitaan, kesulitan yang sangat luar biasa, saya mau katakan kepada kita, saya tahu itu kesulitan, saya tahu itu kesukaran, tapi jangan pernah keluar. Jangan pernah tidak berseru kepada Allah. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan menjawab, Tuhanlah yang akan menolong.
Karena dia yang akan memberikan kelegaan, dia yang akan menolong. Kalaupun saat ini kita sedang diproses, Tuhan belum menjawab, tetap berada di dalam dia. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mereka-mereka yang mengangkat tangan, Kau genggam tangan mereka dan Engkau kuasai mereka. Dan Tuhan, kami tahu kami tidak bisa mengatur Tuhan, kami tidak bisa menyuruh-nyuruh Tuhan seenak kami Bapa di surga. Tetapi kami tahu bahwa Engkau jauh lebih tahu dari segala kebutuhan kami, dari segala pergumulan hidup kami yang kami alami saat ini. Dan kami percayakan semua kepadamu, sehingga Engkau Tuhan tepat pada waktu. Menurut kami itu sudah terlalu sesak, tapi menurut Tuhan belum. Supaya kami dapat lebih menyerahkan diri, memasrahkan diri kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan kami mau melakukan itu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu telah menjamin kami bahwa setiap orang yang berseru kepadamu akan Engkau jawab. Terima kasih Bapa di surga, pertolongan-Mu datang bagi setiap kami, kebaikan-Mu, biarlah kami mengecap segala kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Kiranya damai Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.